Jamal ini kasih tahu Kak, dia bilang ada ini. Jarang-jarang di Indonesia ini orang punya gelar sampai 11. Saya bilang, alhamdulillah. Bagaimana kuliahnya itu? 40 tahun tanpa putus di perguruan tinggi. Wah, luar biasa. 40 tahun tanpa putus itu. 40 tahun tanpa putus. Umur berapa Ki pertama kali di sampai 40 tahun itu tanpa putus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mas Project Z dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu yang fenomenal. Kalau menurut saya itu fenomenal sekali karena beliau ini memiliki 11 title profesi, 11 gelar. Selama beliau berkarir di dunia pendidikan. Hari ini saya bersama juga dengan sahabat saya, praktisi pendidikan, ada Kakak Jamal. Beliau juga adalah sahabat dari bintang tamu kita hari ini. Ya. Siapakah bintang tamu kita hari ini? Oh, namanya panjang. Kami memanggil dia adalah Pak Haji, gitu kan. Salah satu gelar yang sangat baik kita panggil Pak Haji. Dan sebelum kita masuk, seperti apa Pak Haji ini bercerita tentang bagaimana beliau bisa mendapatkan 11 gelar. Saya persilakan dulu Kakak Jamal untuk bercerita seberapa kenal Kakak Jamal dengan Pak Haji Syahrial Tato. Kita panggilnya Pak Haji. Ya Pak Haji, saya panggil begitu. Alhamdulillah. Ya, silakan Kakak Jamal. Bagaimana kita kenal ini dengan Pak Haji? Saya persilakan. Terima kasih Pak Umar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa ketemu lagi dengan Pak Haji dan Pak Umar lagi. Jadi saya dengan Haji Syahrial ini sudah kurang lebih 6-7 tahun lah bergelut di profesi yang sama, bergelut di bidang konsultansi dan pendidikan. Jadi sangat salut dengan apa yang telah kami lalui dengan bersama menjadi seorang praktisi konsultan dan praktisi pendidikan. Jadi betul, pertama dulu kami ketemu di proyek Gorontalo, Manado, itu masalah lingkungan, Gorontalo, Manado, dan PWK, masalah sanitasi dan spam air minum itu dulu. Jadi yang sangat salut kami bahwa dengan usia yang menurut kami ini sudah tidak muda lagi, nih, Pak Haji ini masih punya energik dan jiwa kreativitas yang masih sangat bisa dibayangkan gimana seorang Pak Haji ini bisa mempunyai gelar S1 sebanyak 5, S2 mungkin 4, S3 1, dan gelar profesi itu adalah 1. Jadi total 11. Itu mungkin yang tidak semua orang dan hanya berapa persen manusia di bumi ini mungkin yang bisa seperti itu. Yes. Saat ini saya mungkin masih punya baru sekitar 3 gelar lah, masih jauh dari Pak Haji. Beliau ini adalah dosen tetap di Yayasan Bosowa, tapi bisa mengajar juga di Stikta Malatea, terus di IKN, dan juga mengajar di UNAS pernah, di Setia Landri, di Setia Paris, dan UI Makassar. Hebatnya lagi karena selain menjadi seorang konsultan, praktisi pendidikan, beliau ini adalah seorang aktor. Wah, aktor. Itu mungkin ada. Kurang lebih mungkin sudah sekitar 100 film dan televisi yang pernah dilakoni oleh Pak Haji. Wah, luar biasa. Jadi sebelum beliau masuk di dunia pendidikan, beliau dulu jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Tarkim Provinsi kalau saya tahun 2009 sampai 2011. Kemudian menjadi Direktur Pasca Sarjana di Stikta Malatea, kemudian menjadi Dekan Teknik di ISTP, kemudian jadi Dekan Fakultas Seni dan Media Film di IKN, Institut Seni Makassar, dan pernah juga menjadi rektor di IKN tahun 2013 sampai 2015. Jadi panjang sekali memang aktivitas beliau. Panjang sekali. Semoga sehat terus Pak Haji. Ya ini yang jadi kriteria saya bahwa beliau ini punya spesialisasi dan keahlian. Keahlian beliau itu adalah di perencanaan PWK,
prasarana wilayah kota, kemudian perencanaan kawasan wisata, spesies beliau, konsep dan struktur tata ruang, civil engineering, lingkungan, dan perfilman. Kurang lebih ada 6 spesialisasi beliau. Mungkin itu pengantar saya, Pak Umar. Dan ini salah satu yang menjadi lebih sekedar fenomenal bahwa selain beliau adalah memiliki profesi di bidang pendidikan, konstruksi, gelar yang panjang, dan sebagai aktor lagi. Wah, ini nanti akan kita tanya seperti apa itu aktornya. Kita akan ambil di sesi terakhir seperti apa kita bercerita aktornya. Sekarang Pak Haji, kita ceritakan dulu Pak Haji, bagaimana bisa kita dapatkan ini, kita lulusi ya, kita lulusi ini 11 gelarta ini Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dikenal ya di sosmed itu sebagai Syahriar Tato. Jadi saya waktu remaja, ketika saya sekolah di SMP dan SMA, itu saya suka kepada seni dan kebudayaan. Saya banyak menulis puisi-puisi, ya, baik puisi religi ya, maupun puisi-puisi kontemporer. Nah, berdasarkan itu, karena waktu saya sekolah di SMP Prater, di Makassar itu dibuat film Korban 40.000 di Sulawesi Selatan ya. Di mana pemerannya itu sebagai water mengisinya itu adalah Roy Martin dan lain-lain sebagainya ya. Ketika itu saya nonton pembuatan filmnya. Ya, saya nonton pembuatan filmnya. Dan ketika asisten sutradara mendekati saya bersama dengan 11 teman saya yang dari SMP Prater nonton itu, bilang tolong bantu kami untuk menjadi tentara pelajar ya. Jadi pada waktu itu korban 40.000 sterling itu ya, para laskar yang berjuang juga itu adalah itulah awalnya saya berkecimpung di dunia itu. Sehingga ketika saya mau masuk di perguruan tinggi, jadi saya umur 40-an saya sudah. Jadi saya sekolah pertama itu saya di 1975 ya. Sebagai sarjana muda arsitek di ATN ya, di ATN Makassar. Ya. Kemudian saya waktu itu kan ATN itu ditarik ke Unhas dalam bentuk PAT. Ya. Nah, jadi saya ke situ, ya, Tetapi kemudian saya sekolah di Teknik Sipil di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ya. Jadi saya 83 di sana kuliah. 83, terus di samping itu saya paralelkan dengan sekolah di Unhas untuk magister ya, magister pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian doktor saya di bidang ilmu limbah itu ya, limbah di penyihatan lingkungan di Unhas. Berarti kita termasuk yang melakukan assessment terhadap AMDAL ya nantinya. Iya, saya termasuk. Ya. Jadi banyak kajian-kajian AMDAL yang saya sudah pernah kerjakan sebagai tim ya, tim di Serui Papua. Kemudian perumahan pegawai negeri, pembuatan AMDAL lapangan terbang ya, di lapangan terbang di Serui, juga lapangan terbang di apa namanya di Jayapura itu. Sebelumnya 30 km. Ya, saya sebagai tenaga AMDAL ya. Iya, luar biasa. Jadi hampir
11 ya, 11 saya bersaudara itu semua memilih hukum, dipaksa ya oleh orang tua untuk menjadi hukum. Saya tidak, karena jiwa seni saya tadi itu. Saya minta kepada orang tua saya supaya saya bersekolah di Akademi Seni Rupa ya, jurusan jurusan menggambar ya, jurusan menggambar, melukis dan lain-lain sebagainya. Tentu saja bapak saya tidak setuju. Akhirnya saya tinggalkan rumah ya, saya bergaul dengan teman-teman saya ya yang di ini. Banyak teman. Waktu itu saya menyiar di Radio Baratayuda. Salah satu penyiarnya itu adalah seorang arsitek. Dia bilang semua orang yang berprestasi itu mendapat fasilitas oleh saya tingkat 1 dan tingkat 2, kan dulu masih namanya tingkat 1 dan tingkat 2. Saya disuruh diminta ya, karena diminta oleh pada waktu itu Pak Patompok mengembangkan Panakukang Plan ya, Panakukang Plan yang ada di Makassar itu. Yeah. Jadi saya masuk di situ menggambar, jadi menggambarkan peta-peta, menggambarkan menggambarkan site plan, sehingga itu menjadi jualan ya bagi pemerintah pada waktu itu. Zamannya Pak Patompok ya, itu saya membuatkan set plan ya. Sehingga saya menjadi sangat tertarik dengan ilmu PWK tadi, perencanaan wilayah dan kota itu. Ya. Di dalam perencanaan wilayah dan kota kan kita kenal ada di sana ada ruangnya ya, ada ruangnya, yaitu yang kita kenal dengan RT RW atau master plan. Kemudian ada RBTR dan KLHS ya. RBTR, KLHS, di situ ada infrastruktur, jaringan-jaringan, misalnya jaringan jalan yang mendukung daripada ruang yang kita buat tadi itu. Tidak mungkin kita akan melakukan pemanfaatan daripada ruang atau membangun ruang itu kalau tanpa ada infrastruktur jaringan. Jadi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air minum, limbah, dan lain-lain sebagainya itu kita buatkan dan saya ahlinya. Oleh sebab itu, ketika saya sekolah magister di Unhas, jadi saya sekolah di Unhas pada waktu itu ada namanya pengelolaan lingkungan hidup. Ya, saya magister di sana tahun 1992. Ya. 1992, karena saya pada waktu itu mempunyai nilai A ya, rata-rata A, saya bisa langsung lanjut program doktor di Unhas. Jadi saya masuk 92 di Unhas, saya lepas tahun 2003, lebih daripada 10 tahun ya. Jadi mestinya saya ini sudah di DO ya, ya. Tetapi pada waktu itu belum ada alumni ya. Jadi saya berempat itu ya, yang sekarang sudah prof semua, berempat itu dikasih fasilitasi untuk tetap mempertahankan itu. Jadi walaupun saya 10 tahun lebih, tapi saya alumni pertama doktor ilmu teknik di bidang lingkungan di Unhas. Saya alumni pertama. Oleh sebab itu, pada waktu itu saya diberi kesempatan untuk ikut mengajar ya. Ikut mengajar di berbagai perguruan tinggi, termasuk Unhas. Jadi ada S2-nya Unhas itu saya sebagai sebagai pengajar ya. Pengajar, penguji, dan lain-lain sebagainya. Nantilah setelah Unhas itu adalah kelas dunia A, dia tidak boleh memakai luar biasa seperti saya, ya dosen luar biasa seperti saya. Makanya saya tidak lagi dipakai di Unhas ya pada waktu kelas dunia tadi itu. Jadi mereka pakai, keberatan dengan dosen-dosen mudanya mereka, dosen-dosen yang, dan saya kira itu benar ya, karena Unhas tidak akan menjadi kelas dunia kalau tetap memakai saya. Ya, ingin saya katakan di sini bahwa waktu saya mengambil program doktor itu kan kita sandwich ya, mengambil beberapa mata kuliah di luar negeri ya. Jadi saya sekolah di Sydney, Australia, di Randwick itu saya bersekolah di situ 1 tahun saya ambil di sana ya.
Kemudian Selandia Baru juga saya bersekolah di bidang lingkungan itu. Kemudian saya sekolah di Jepang, ya, sekolah di Jepang. Ya. Ya, oleh sebab itu tidak heran kalau saya ketika berada pada kawasan situ, saya kan penggemar budaya, ya, penggemar budaya, ya. Saya ada main di film-film YouTube-nya itu, film-film YouTube yang ada di Korea, ya. Wah. Saya main ya yang ada di Korea, saya main di Jepang, bahkan saya di samping berkuliah itu saya ikut di Nansan Theater, ya, di Nansan Theater, ya. Jadi saya ikut kelas acting di sana. Tempatnya orang bikin film Korea itu saya di situ. Ya. Jadi ibaratnya saya sekolah di Unhas, saya ikut di Dewan Kesenian Makassar misalnya, ikut kelas di sana, kira-kira begini. Oh. Jadi saya ikut, jadi saya banyak bermain film. Film saya itu bukan hanya di TVRI, ya, saya banyak bermain Rahasia Ilahi, ya, Melodi Cinta, dan saya juga bermain di Tukang Bubur Haji. Ya, Tukang Bubur Haji. Itulah sebabnya saya mendapatkan sebagai balance Asian terbaik. Jadi saya, ya, jadi Asian Talent dipanggil ke Kuala Lumpur itu, ya. Ya, saya dipanggil di sana untuk menerima penghargaan sebagai bintang ASEAN. Perempuannya itu adalah pemainnya bintang-bintang dari Malaysia, tetapi dia bermain di film-film Turki. Film-film Turki dia bermain. Nah, itulah menyebabkan saya ketika saya doktor, S1 saya tadi itu menjadi banyak. Jadi saya sudah doktor, baru saya sekolah S2, 4. Jadi saya bersekolah di Unhas, bersekolah di Magister Hukum di UKI Paulus, juga di TPBM Jakarta. Jadi saya S1 juga di sana mengenai administrasi bisnis. Kemudian saya juga magister bisnis, magister manajemen di TPBM itu. Ya. Kemudian ketika saya melihat bahwa ketika Universitas Fajar itu membuka kelas magister ilmu komunikasi, saya mahasiswa pertama di sana. Dan saya mahasiswa terbaik di sana, ya, karena memang sudah pengalaman main film, pengalaman ini, sehingga saya mendapat gelar magister ilmu komunikasi. Dan itulah barangkali lintasan-lintasan saya bagaimana di tengah saya menuntut ilmu selama 40 tahun, ya. Jadi selama 40 tahun di perguruan tinggi. Saya ini orang tidak bisa tidur kalau malam. Ya, itu gara-garanya, ya. Kalau malam saya mampu demikian, ya, membuat karya-karya ilmiah. Kenapa saya tidak bersekolah saja, ya? Begitu pemikiran saya. Oh, betul. Jadi saya paralelkan itu sekolah di Unhas, ya. Kemudian saya juga sekolah di UKI Paulus, ya. Kemudian ketika saya sudah selesaikan di situ, saya sekolah lagi di Universitas Fajar. Jadi saya paralelkan demikian, ya. Karena tadi itu adalah merupakan ini, ya. Waktu saya pensiun, waktu saya pegawai negeri, karena saya mantan kepala dinas tata ruang di Provinsi Sulawesi Selatan. Disitulah saya kenal, ya. Ketika saya selesai, saya kenal dengan Pak Jamal tadi ini. Jadi Pak Jamal ini yang banyak menyeret saya, ya. Menyeret saya untuk berkonsultan, ya, sebagai tenaga ahli konsultan. Iya. Jadi Pak Jamal yang punya gara-gara, ya. Tadi kita cerita itu banyak sekali pengalaman di bidang perfilman, terus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sejumlah gelar ini. Nah,
dari 11 gelar ini Pak Haji, gelar-gelar apa yang menurut kita itu susah untuk didapat, susah, butuh pengorbanan lama untuk mendapatkan ini gelar. Dari 11 gelar yang kita punya ini teman-teman, ini gelarnya ada 11 di sini, saya tuliskan satu-satu, dari mulai yang tertinggi dokter, terus ada yang ada juga terakhir Magister Komunikasi dan IPM di sini. Dari semua gelar ini Pak Haji, yang mana yang paling berat yang kita harus tempuh? Ilmu-ilmu lain yang tidak punya tugas-tugas gambar dan lain-lain itu sudah sangat mudah bagi saya ya. Jadi ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu administrasi negara, ilmu-ilmu mudah karena tidak ada tugas-tugas gambar itu, sehingga saya bisa paralelkan S1 dan S2 daripada ilmu-ilmu yang bukan ilmu teknik itu. Saya bisa paralelkan. Tadi kita cerita tentang penghargaan yang sampai kita terima ke Malaysia, terus juga sebagai praktisi pendidikan dengan berkuliah yang paling panjang itu di teknik, karena banyak sekali teknik itu aturan-aturannya, program-program studinya begitu kan. Tapi tidak capek Kika itu mencari gelar ini, mendapatkan gelar, karena kita ini kalau saya lihat ini memang Pak Haji Syahrial Tato ini seorang yang haus akan pendidikan ini, pokoknya belajar terus, masih mau tambah lagi yang lain ke Pak Haji, title yang lain yang ke-12 atau 13 Pak Haji? Ya. Gimana? Karena umur saya sudah 70 tahun ya. Saya kira saya kasih kesempatan generasi muda ya. Hampir semua tugas-tugas negara yang diserahkan kepada saya pernah menjadi pemimpin proyek air minum, pernah menjadi pemimpin proyek perumahan rakyat, pernah jadi pemimpin proyek Batang Kaluku ya, dan Bili-Bili itu. Kemudian terakhir itu saya dipekerjakan di Maminasata, proyek lintas sektor antar Kota Makassar, Kota Takalar, Maros dan kota-kota sekitarnya. Saya tetap kerjakan itu ya, dengan memanfaatkan tadi itu. Kalau siang hari ya saya tentu melaksanakan tugas-tugas sebagai pegawai negeri. Tetapi kalau sore dan malam hari itu kan hak saya untuk melaksanakan tugas-tugas saya di bidang kesenian dan kebudayaan ya. Jadi saya harus sebagai motivator ya, sebagai panutan generasi-generasi muda saya bahwa masih banyak orang yang mau menjadi penggiat seni dan budaya. Jadi banyak film saya yang tadi saya sudah ungkapkan bahwa saya pernah bermain di Rahasia Ilahi ya, bermain di Melodi Cinta, Tukang Bubur Naik Haji ya. Kemudian saya banyak bikin film layar lebar, banyak bikin dan bermain di dalamnya ya. Jadi film yang terkenal di Makassar itu yang dapat penghargaan itu adalah film Silariang tahun 2017, film terbaik ya tahun 2017. Kemudian ada film Maipa Deapati dan Datu Museng yang membintangi itu adalah Sahir Sheikh ya, bintang dari India ya. Dan Sahir Sheikh ini mau bermain di film kita karena melihat bahwa kisah Datu Museng ini adalah kisah yang sangat love story ya, sangat love story. Di samping perjuangannya dia juga adalah terakhirnya itu bahwa istrinya itu daripada dimiliki oleh Belanda, lebih baik dia potong dia punya istri. Itu kira-kira kisah-kisah heroik yang pernah kita kerjakan. Jadi sampai sekarang ini saya banyak bekerja sama dengan penggiat-penggiat film di Makassar, penggiat-penggiat film yang ada di wilayah Indonesia ini untuk membuat film-film tadi itu. Jadi prinsip kita film itu tidak boleh mati ya, tidak boleh mati ya. Kalau di bioskop dia tidak diputar, maka kita bikin film-film YouTube. Ya betul, betul. Jadi kita ini lebih sekarang ini akhirnya lebih senang untuk menjadi pembimbing, mungkin bahasanya begitu Pak Haji ya, pembimbing para penggiat-penggiat film, kira-kira begitu Pak Haji ya. Iya.
Ya. Dari 11 tadi title Profesita ini selama kita masuk dalam film ada yang kita bawa tidak? Sebagai apa? Misalnya kita sebagai insinyur kah atau kita sebagai apa di dalam situ misalnya? Ya. Jadi tidak pernah ya. Jadi saya di dalam film itu lebih banyak peran-peran antagonis ya, peran-peran antagonis ya, peran-peran yang tidak disukai orang ya. Dan barangkali karena wajah saya memang berwajah yang agak antagonis ya, wajah-wajah orang jahat, maka sebagian besar film-film itu saya sebagai peran-peran antagonis. Oh. Dalam menjalankan keseharian kita sebagai pengajar, sebagai praktisi perfilman, mungkin seperti itu saya bisa sebutkan, sebagai juga praktisi tentu pendidikan. Apa pesan-pesan ini kepada masyarakat muda ini, kepada kami yang muda-muda? Seperti apa yang pertama Pak Haji, seperti apa bisa mendapatkan gelar banyak? Seperti apa bisa mendapatkan gelar banyak? Itu mungkin pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan kedua, bagaimana bisa seorang Sahriyal Tato berperan selain sebagai praktisi pendidikan juga sebagai praktisi perfilman? Ini kan sesuatu yang menurut saya biasanya kalau orang pendidikan itu kan lurus begitu Pak Haji, ABCD begitu. Kalau perfilman kan dia ya bermain-main acting begitu Pak Haji. Nah, dua pertanyaan itu kira-kira bagaimana Pak Haji? Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana kiranya kami ini atau para adik-adik mahasiswa ini untuk bisa mendapatkan gelar minimal 11 begitu Pak Haji. Kalau bisa 15 atau 20. Gimana Pak Haji? Ya. Saya kira pendidikan sekarang ini sangat mudah kita capai ya. Sangat mudah yang kita capai. Sehingga sangat rugilah kita generasi muda kalau tidak memanfaatkan ini ya. Bahkan hampir seluruh perguruan tinggi itu memberi beasiswa. Ya, memberi beasiswa. Pemerintah daerah ya, pemerintah pusat itu memberikan beasiswa. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Ya? Kenapa kita tidak memanfaatkan ini sebagai sebuah bahagian daripada kehidupan kita ya. Jadi makanya saya waktu saya bersekolah itu 40 tahun itu saya bayar sendiri. Kalau hitung-hitung itu hampir 200 juta uang saya habis itu untuk sekolah saja ya. Tetapi untung saja tidak dibayar sekaligus ya. Jadi kalau saya dapat proyek misalnya dari Pak Jamal itu saya bayar ke uang sekolah separuh ya. Dan saya mau anak muda itu mengikuti itu. Saya mau jadikan diri saya sebagai jejak ya, sebagai motivator di dalam kehidupan kita sebagai generasi yang akan menuntut ilmu. Karena ada pepatah nenek moyang kita mengatakan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Bahkan di dalam kubur pun kita sebenarnya masih bisa menuntut ilmu di situ ya, menuntut ilmu ya. Karena tahu siapa yang pernah ke alam kubur belum ada yang tahu ya. Jadi siapa tahu di sana ada kesempatan kita menuntut ilmu. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau film itu adalah bahagian kita bersenang-senang ya, bahagian kita memelihara kehidupan kita ya. Karena orang yang selalu berkecimpung dengan dunia seni itu dia sifatnya bersahaja ya, bersahaja ya, tidak sirik, tidak dengki kepada orang lain, dan menjadikan orang lain itu bahagian daripada kehidupan mereka. Jadi dengan berkesenian ini saya kira kita adalah memelihara diri kita ya. Semakin tua kita sebenarnya harusnya semakin berkesenian. Kita harus restorasi diri kita ya. Jasmani, rohani kita restorasi di dalam kehidupan berkesenian itu. Itu pesan saya yang kedua. Jadi teman-teman Pak Haji yang pertama ini dokter di bidang lingkungan. Insinyur apa sih teknik Pak Haji toh? Tidak mungkin. Teknik sipil dan teknik arsitek. Teknik sipil dan teknik arsitek insinyurnya Pak Haji. Kalau dokter Andes apa Pak Haji? Dokter Andes Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. Estialan ya.
Oh, lembaga administrasi negara. Sarjana hukum ya. Kalau SH tak sarjana hukum tak? Di bidang apa sarjana hukum tak Pak Haji? Bidang profesi tadi sarjana Hukum pidana. Hukum pidana. Wah, ya, luar biasa. Magister hukum juga di bidang hukum pidana juga. Magister juga di hukum pidana. Kalau SAB ini apa Pak Haji SAB? Sarjana administrasi bisnis. Sarjana yang administrasi. Dari STPBM Jakarta ya. Dulu itu zamannya setiap 1 minggu itu orang-orang dari Jakarta punya kelas jauh di Makassar ya. Saya ikutlah di situ ya. Itu SAB ya, administrasi bisnis. Kalau SSN Pak Haji, SSN? Sarjana seni di bidang film itu. Sarjana seni di bidang film. SSN. Ada juga soalnya yang tempat lain MSc ya, kalau tidak salah Pak Haji. MSc ya. Ya, Magister. Ada yang MSc. Kalau MH ini Magister tadi hukum tadi ya, dari pidana kita bilang. MM ini Magister apa ini Pak Haji? Magister manajemen ya? Magister manajemen bisnis itu. Yang STPBM Jakarta itu. Luar biasa. Dan yang ke-10 ada Magister Informasi dan Komunikasi ya Pak Haji ya? Magister Ilmu Komunikasi Unima. Ilmu Komunikasi. Jadi saya mahasiswa pertama yang lulus di sana dan ya Ilmu Komunikasi itu. Baik. Dan yang terakhir ini ada profesi bidang keteknikan ini ya, IPM. Kehidupan menjelajah Indonesia ya. Menjelajah Indonesia untuk merencanakan tata ruang. Jadi mulai dari Papua ya, perbatasan Papua itu saya di sana, kemudian Maluku, Ambon, Kalimantan, Riau, Batam, kemudian Sulawesi Utara, itu saya sudah pernah merencanakan dia punya rencana tata ruang wilayahnya. Kakak Jamal ya, bagaimana Kakak Jamal melihat 11 ini? Ini kan 40 tahun bersekolah itu kan sebanyak umur saya sekarang aja. Itu kan jelas butuh biaya yang besar dan Haji kan juga ya, keluarga. Kira-kira respon keluarganya bagaimana Haji? Melihat hobi Haji bersekolah ini. Tapi Haji. Ya, saya kira biayanya besar, tapi kan tidak dibayar sekaligus itu. Kalau saya dapat uang-uang perencanaan misalnya dari Pak Jamal, ya, itu saya bayarkan SPP. Saya ingat saya pernah Pak Jamal membayarkan SPP saya 2 kali. Ya, membayarkan SPP dua kali. Waktu saya tugas di Gorontalo dengan Bola Mengendong, ya. Ingat dulu itu ya, Gorontalo, Bola Mengendong. Kita bikin air minumnya ya, air minum, PDAM-nya kita bikin perencanaannya di sana. Ya, saya ingat itu ya, uang dari Pak Jamal itu saya bayarkan bang kuliah. Iya. Jangan sampai juga Pak Jamal ini sudah menjadi produser, tak mungkin ini Pak Haji. Sama-sama jadi produser, jangan-jangan Pak Jamal. Ini ada film yang saya mau bikin di Pinrang. Saya sudah minta Pak Jamal sebagai salah satu produser ya. Jadi dia akan menyiapkan saya fasilitas rumah di sana, ya akomodasi, konsumsi, bahkan orang-orang nanti yang akan kita testing ya minggu depan itu di rumahnya Pak Jamal kita bikin. Pemondokan kita di rumahnya Pak Jamal. Wah, luar biasa. Sehingga Pak Jamal juga ini akan menjadi bintang film saya. Akan menjadi bintang film ya. Produser dan bintang film. Jadi kita bicara sedikit masalah profesionalisme. Kan dengan memiliki 11 gelar yang berbeda-beda kejuruan kan. Ya. Pasti akan muncul pertanyaan. Sebenarnya profesionalismenya Pak Haji itu ada di mana? Artinya spesialisasinya Pak Haji ada di bidang mana sebenarnya? Itu akan jadi satu pertanyaan. Mungkin itu Pak Haji bisa dikomentari. Ya, saya kira kalau profesionalisme, tentu saya konsisten dengan ilmu dasar saya adalah ilmu teknik ya. Jadi saya terdaftar dan melalui training ya, dan diuji oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Dan saya mendapatkan gelar IPM, Insinyur Profesional Madya. Insinyur Profesional Madya.
Kalau IPU, insinyur profesional utama itu adalah jajarannya pengambil keputusan, para menteri yang ada di situ, para gubernur yang ada di situ. Ya, kalau kita ini cukuplah mendapatkan uang dengan memperoleh sertifikat tadi keahlian, yaitu insinyur profesional media. Dan saya tetap konsisten sebagai orang teknik, saya harus profesional di sana. Kenapa? Karena saya bukan hanya secara teori, secara praktis saya melalui sebuah pengujian yang cukup besar. Saya melalui jenjang pemimpin proyek, melalui jenjang kepala dinas, melalui jenjang di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi di mana kita mengajarkan mahasiswa bukan teori saja, tapi praktikum di laboratorium yang harus itu kita kuasai. Ya. Iya, Pak. Luar biasa. Jadi Pak Haji ini memang akhirnya memilih ya ke Jamalia, Pak Jamalia akhirnya memilih bahwa dia ini sebenarnya tetap jana teknik gitu, apapun gelar-gelar banyak tetap jana teknik gitu. Karena Pak saya dapat uang di situ ya. Kalau di bidang seni dan budaya saya mengeluarkan uang. Jadi harus seimbang. Harus seimbang ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Dan semoga pemasukannya lebih besar Pak Haji. Ada pengeluaran. Iya, semoga pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Waalaikumsalam. Bagaimana itu kodenya salam budaya begini ya? Ya. Ya Pak Haji, terima kasih banyak Pak. Salah satu podcast yang menarik karena akhirnya kita berhasil mengundang seseorang profesional gitu di bidangnya dengan 11 titel profesi. Ini tadi menarik sekali ya, dokter, insinyur, dokter Andes, sarjana hukum, sarjana administrasi, SAB, sarjana administrasi bisnis ya. Iya, terus sarjana SSN itu seni ya, MS itu magister science, di tempat lain namanya MSc. Ada juga magister hukum di bidang pidana, magister manajemen, dan magister ilmu komunikasi. Dan satu lagi adalah insinyur profesional media. Ini saya baru satu, Kakak Jamal sudah 3, mau 3 gitu. Saya baru 1 dan ini menarik. Saya tidak pernah kebayang bagaimana caranya orang bisa dapat 11. Luar biasa. Nanti mungkin Pak Haji nih, Pak Haji Saryatato ini mungkin salah satu dari sekian sedikit, bukan sekian banyak. Pak Haji Tato ini dari profesional yang sebagian sedikit mempunyai 11 title profesi. Mantap. Nanti kita wawancara lagi dia tentang filmannya, karena nampaknya beliau suka tentang film ini. Kita bahas dari pembahasannya tadi, mungkin juga punya hobi dan minat. Iya, nanti kita lihat bagaimana Pak Tato action, kita minta dia action di depan kamera. Terus nanti lawan kan Pak Haji Tato tadi suka antagonis, jadi kita akan carikan peran kita yang butuh bukti ya. Berapa jahatnya beliau. Kita akan cari nanti lawan yang protagonis, bagaimana beliau berinteraksi, juga salah satu bentuk yang bagus. Oke, Kak Jamal, terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih Kak Umar.